Ustadz, benarkah salat duha dilakukan dengan berjamaah? Ustadz, bolehkah salat duha dilakukan dengan berjamaah berdasarkan hadis Itban bin Malik riwayat Ahmad? Oh, ya nanya Ustadz ya. Ustadz, anu can yakin-yakin. Sigana ditanya ku Mustami meureun. Lieur ngajawab kumaha? Naroskeun ka Ustadz Wawan. Jadi nu lieur ayeuna saha? Jam berapa? Ini nggak bisa pendek. Ini nggak bisa pendek. Karena kasus yang seperti ini banyak. Intinya saja dulu ya, intinya dulu. Mudah-mudahan bisa pendek. Inti daripada sholat sunat, semua dulu, semua Pak. Inti, dilakukan di rumah terbaik dengan munfarid. Makanya inti kan, sholat sunat itu semuanya dilakukan dengan munfarid, dan yang lebih baik di mana? Pasti begitu kalau sholat sunat, kan itu intinya. Lalu kecuali sholat id, kenapa sholat id berjamaah? Bahkan semakin banyak jamaah makin, memang ada dalilnya. Berjamaah makin banyak makin baik. Berarti bila ada sunnahnya untuk dijamaahkan sholat sunat, masuk ke dalam cakupan sabda Rasul, sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardh ala sab'atin wa ishrina darajah. Bila sholat wajib atau sholat sunat yang disyariatkan berjamaah, pahalanya berjamaah 27 derajat daripada munfarid. Asal ada dalilnya lebih utama dilakukan dengan berjamaah. Nah, apa saja Pak yang Bapak tahu? Ibu tahu apa? Sholat Iden, berarti sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Apalagi? Sholat apa lagi? Sholat gerhana. Bahkan Rasul sendiri yang bersabda, mengumpulkan orang, as-sholatu jami'ah. Ya, sholat berjamaah, gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan. Sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Gerhana matahari, gerhana bulan. Ada lagi yang lain? Sholat jenazah. Walaupun nanti pembahasannya agak berbeda karena naik level, disebut wajib sunnah bukan wajib kifayah. Nganu penting pasti lain wajib, ya kan? Karena yang wajib sholat hanya yang 5 waktu. Apalagi masih ada? Ya, istisqa. Nah, itu muttafaq alaih Pak. Tidak ada seorang pun ulama berbeda pendapat. Tambah satu lagi, tarawih. Salat malam di luar bulan Ramadan, lain lagi pembicaranya. Bisa dipaham Pak? Tarawih mah, siapa yang tidak sepakat? Wada'a ahlahu wa nisa'ahu. Bahkan Nabi membuat pengumuman. Ayo datang berjamaah tarawih Pak. Geus sakitu tah. Jadi meureunnan bieu teh. Naon bieu teh Bu? Ya, cek simpeuring oge. Gancang apal, gancang poho. Nu tadi itu kahiji teh naon? Salat Iden, Idul Adha dan Idul Fitri sebutnya dua. Terus salat gerhana. Gerhana ada matahari, gerhana bulan. 4. Salat kalau dimasukkan salat jenazah silahkan. Karena memang banyak hadisnya. 5. Salat istisqonya 6, tarawih 7. Ada hadis-hadis Nabi sedang sholat malam di luar bulan Ramadan, datang Ibnu Abbas ikut. Bisa dipaham Pak? Lamun duaan berjamaah bukan? Dah, satu. Kesempatan lain Ibnu Mas'ud ikut dan beberapa sahabat lain. Berarti Rasulullah pernah sholat malam berjamaah. Kan begitu gampangnya ya. Yang pertama. Yang kedua, ini hadis Itban bin Malik, Bukhari, Muslim ada. Cuma kalau ada tambahan kata-kata gini Pak. Jadi Rasulullah diundang oleh Itban bin Malik. Ini hadisnya, bahkan ini namanya rawahul jamaah, dari aspek diundang. Karena Itban bin Malik makin hari pandangannya makin kabur. Makin tidak jelas. Waktu makin kabur, beliau memaksakan pergi ke masjid, dituntun, dipandu oleh seekor anjing.
otak ulah sok ngewat teuing ka anjing teh Pak. Tak eta teh baladna sahabat anu nganter ka masjid. Jadi anjing ge aya anjing nu soleh. Aya anjing anu pika sebeleun gitu. Ya tong ewa kana anjingna geus we kitulah gampil namanya. Ai sieun mah kabage sieun digegel. Gitu ya. Nah, lama kelamaan makin lamur repot. Apalagi kalau datang musim hujan dan sebagainya, minta izinlah kepada Rasulullah diundang supaya datang ke rumah beliau, ibu-ibu, bapak-bapak, bilih gaduh bumi engal, beres ngabangun, bareng ulama ustad. Ulama ustad. Untuk apa? Rasulullah, barangkali Anda bisa menunjuk di rumah saya bagian mana yang akan saya jadikan musola. Jadi ka ustadnya, kayak acara mimiti nate sholat. Rasulullah datang sudah siang-siang. Kalau siang-siang kan makan siangnya, mun makan lagi karena Rasul pun diundang makan. Nah, itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Mulaikah teh neneknya Anas diundang berjamaah. Saya kata Anas dengan anak yatim dengan nenek-nenek satu orang alias nenina. Nabi di depan. Waktunya siang-siang. Di dalam riwayat Ahmad hungkul, apa hungkul bahasa Indonesianya? Dalam Rawul Jamaah nggak ada kata-kata ini, didapatilah pada riwayat Ahmad. Ada kata-kata apa namanya? Sabhatad duha. Kalau terjemah gampangnya sabbah sholat sunat, duha kan jadi sholat duhanya. Dipakai dalil bahwa Nabi berjamaah. Nabi Itban bin Malik yang ikut Abu Bakar, lalu yang menceritakan hadis gitu kan. Jadi 4 orang berjamaah sholat duha. Kata siapa? Kata siapa sholat duha? Kata yang menerjemah ini. Kata yang menerjemah ini dengan kata-kata sholat sunat duha. Bisa dipaham Pak? Yang kedua, di dalam hadis lainnya riwayat Abu Syekh, fahadoroti sholatu, kata-katanya bukan sabah taduha, fahadoroti sholatu. Biasanya kata-kata ini digunakan untuk salat wajib. Datanglah waktu sholat naon? Nya datanglah waktu sholat mah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Itu mau bab lohor asar maghrib bisa subuh kan. Makanya berdasarkan riwayat Abu Syekh Nabi saat itu sholat duhur. Bisa dipaham Pak? Berarti kata-kata sabhata duha persepsi bahasa yang dilahirkan oleh Itban bin Malik. Sholat sunatnya pasti, duhanya itu adalah karena memang dikerjakan ya. Jadi tidak ada kepastian bahwa ini sholat duha. Heula sakitu. Yang kedua, waktu malam-malam Rasulullah sholat sendirian Pak. Ini sholat tahajud gitu di luar Ramadan ya. Datang seorang diantaranya Hudzaifah al-Yamani ikut berjamaah, dibiarkan. Besoknya namahan karena ada berita Rasul sholat malam, saya juga jadi makmum atau sahanu teu hayang diimaman ke Rasulullah tahajudnya. Datang orang namahan, Rasul marah. Ai maraneh rek naranaon ka dieu, cek bahasa Sunda mun sim kuring jika preman kieu ai si lain teu gableg imah tak kitu Pak. Kurang orang lebih begitu. Apa kalian tidak punya rumah? Pulang sholat di rumah kalian. Kembali kepada hukum asal bahwa sholat sunat itu lebih baik dikerjakan di rumah. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Al-Aini dalam kitab Umdatul Qari mengatakan peristiwa-peristiwa seperti ini mengapa waktu Nabi sholat sendirian datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil, belum paham benar-benar sholat. Berdirilah di sebelah kirinya. Ada hadisnya? Berdiri di sebelah kiri Nabi, oleh Nabi digeser. Hadis yang lebih lengkap mah ke belakang. Lalu dijadikanlah Ibnu Abbas di sebelah kanan. Berjamaah tidak? Berjamaah. Ibnu Mas'ud begitu.
Hudzaifah al-Yamani begitu. Apakah terus begitu? Ini kasuistik, Pak. Kembali ke hukum asal, semua salat munfarid kecuali itu tadi. Kalau begitu apa berjamaah ini? Ya kan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain ini karena melihat suatu maslahah sehingga mereka tidak dilarang. Karena melihat ada maslahat, ada keuntungan. Apa itu? Kalau dalam bahasa saya, ini bahasa bebas saja, li ajlit ta'lim. Panjang ya. Itu mah sedang mengajar, Pak. Bisa dipaham, Pak? Bukan benar-benar bahwa sholat malam tahajud itu afdolnya berjamaah. Jadi sholat tahajud dilakukan berjamaah. Kan kalau berdasarkan afdolnya dilakukan berjamaah, berarti kan 27 kalinya. Orang iso. Iya mah teu bisa. Asna jadi dibiarkannya sahabat-sahabat ikut sholat, kesempatan Nabi untuk mengajar mereka. Katos Bapak Ibu, jadi kadang-kadang di sekolah-sekolah, ayo berjamaah, tujuannya mengajar, silahkan. Tapi sengaja untuk berjamaah sholat duha, bid'ah. Itu keputusan. Apalagi sengaja ke masjid di Sararea, direncanakan dengan jamaah yang ke masjid, bid'ahnya 2 kali. Kalau memang menganggap lebih baik dilakukan, keputusannya begini. Ini disampaikan oleh Mujahid, seorang tabi'in, juga Urwah bin Az-Zubair, masih keluarga Aisyah kan, melihat Umar bin Khattab, faida Umar bin Khattab jalisun ila hujrat Aisyah, melihat Ibnu Umar duduk menghadap ke rumah Aisyah. Faida nasun yusalluna sabhatat duha fil masjid, tiba-tiba Ibnu begitu melihat ada orang berjamaah sholat duha di masjid dengan berjamaah, berarti kan direncanakan, terutama dirutinkan. Apa kata Ibnu Umar melihat yang demikian? Bid'ah. Bisa dipaham, Pak? Dan bid'ah Ibnu Umar ini tidak boleh diartikan lain. Buktinya apa? Buktinya beliau tidak mengerjakan, apalagi mengajak orang lain. Jadi kesimpulannya, Pak, asal dari sholat duha munfarid. Tapi ketika satu keperluan pengajaran atau kasuistik seperti Bapak Ibu sedang sholat duha, ada orang tiba-tiba berdiri di samping ikut berjamaah, antap, biarkan saja. Bisa dipaham, Pak? Tapi kalau sengaja mengajak orang untuk berjamaah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi siapapun. Bahkan ketika sengaja, apalagi di masjid dengan jumlah yang banyak, dengan pengumuman dan sebagainya, Ibnu Umar keras sekali beliau, bid'ah. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakannya, ma tahmilukum alaiha, apa sih yang membuat kamu melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat? Bisa dipaham? Sholat duha asalnya munfarid. Sholat duha bolehlah berjamaah, tapi harus kasuistik seperti itu dan tidak boleh disengaja. Disengaja direncanakan dengan banyak orang, apalagi di masjid. Bila dilakukan dengan sengaja mengajak orang, apalagi dilakukan di masjid, kena dengan kata-kata Ibnu Umar, bid'ah. Makanya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan tentang hadis-hadis ini, Pak, babur rukhsah fi sholatil fi sholatil tatawwu fil jamaah. Babur rukhsah fi sholatil tatawwu fil jamaah. Ada keringanan, ada dispensasi boleh sholat sunat dengan berjamaah bila ada mengajar. Bisa dipaham, Pak? Oleh Al-Hakim dibuat bab ada rukhsah, kalau mau berjamaah sunat harus ada maksud dan tujuan, bukan untuk mengejar lebih utama daripada munfarid. Katos Bapak Ibu, salat duha dilakukan munfarid, lebih selamat. Bisa dipaham, Pak? Karena asalnya hukum itu munfarid. Salat duha berjamaah kalau kasuistik dan tidak disengaja atau untuk mengajar, silahkan. Rukhsah namanya, istilah Al-Hakim.
Kalau Ibnu Hajar dan Al-Aini yang mensyarahi Bukhari li ajli ta'lim, silahkan kalau mengajar, karena di situ ada maslahatnya. Rasul sering sholat pamer supaya dilihat sahabat, naik ke mimbar bisa dibamba, berdiri bisa, ruku bisa, begitu sujud turun ke bawah, tuh sholat wajib bisa gitu. Itu tujuan ngajar mah, ya kan? Yang terakhir, bila sengaja mengajak orang-orang berjamaah, itu disikat ke Ibnu Umar, bid'ah. Macam di masjid plus bid'ahnya plus.